Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Septiani, CGP Angkatan 6 dengan fasil Bapak Ishak dan pengajar praktik Ibu Narningsi. Hari ini saya sudah bersama dengan rekan sejawat saya yang kebetulan sudah dijadwalkan sebelumnya akan mengadakan supervisi akademik. Dan di sebelah saya sudah ada rekan sejawat saya yaitu Ibu Om Komaria. Ya, Ibu Om Komaria. Baik. Seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Om. Namun sebelum kegiatan tersebut, saya akan melakukan praobservasi agar saya mengetahui tujuan dari pembelajaran atau strategi juga metode yang akan Bu Om terapkan di kelas. Tapi Bu Om tidak dalam keadaan sibuk ya? Alhamdulillah kebetulan baru selesai pembelajaran. Oh iya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Seperti Iya, kalau boleh tahu untuk mata pelajaran yang akan digunakan ketika supervisi akademik, mata pelajaran apa Bu Om? PAI ya. PAI, Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam dan Berarti. Untuk materinya Asmaul Husna. tentang Asmaul Husna. Baik. Sebelum kita mengarah ke strategi dan metode, boleh Bu Om ceritakan keadaan di kelas Bu Om? Anak-anaknya ya. Iya, terkait anak-anaknya. Ya, anak-anak yang saya ajar ini memang beragam ya. Ada yang aktif, ya ada yang memang kalem gitu ya. Tapi semuanya bisa mengikuti pembelajaran. Ya, ada yang cepat dalam mengerjakan tugas-tugas, ada juga yang memang serap tungguin, menyelesaikan tugasnya. Jadi cukup beragam ya di kelas ya Bu Om ya. Ada anak yang cepat, ada anak yang lambat. Nah, berarti kan karena beragamnya tersebut, setiap anak memiliki kebutuhannya masing-masing ya? Betul. Nah, bagaimana cara Bu Om untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda seperti itu? Ya, untuk kami kan di PAI tentu ada yang hafalan ya itu yang ingin dicapai ya. Nah, untuk itu bagi anak yang cepat hafalan kami berikan pengayaan kembali tugas lagi ya gitu. Kemudian untuk yang belum kita tetap ditunggu sampai selesai. Kalaupun misalkan nanti dalam hafal masih belum bisa seluruhnya, maka kami berikan kirim voice note ya, itu bisa dipaparkan di rumah, nanti ketemu lagi sudah bisa hafal. Masya Allah, berarti ternyata nggak cuma transfer ilmu aja ya Bu Om ya. Yeah. Ternyata dari satu materi saja, karena kebutuhan anak berbeda-beda, jadi gurunya harus pintar juga menyiasati ya. Yeah, jadi sampai bisa sama didapatnya anak dari yang kita berikan pembelajaran. Yeah, walaupun memang tangkapan anak berbeda ya. Oh iya, alhamdulillah bagus. Baik, untuk materi hari ini, metode yang akan Bu Om terapkan metode apa? Metode ya selain mungkin kalau menjelaskan seperti biasa itu mungkin ceramah ya. Tapi setelah itu kami gunakan ketika diskusi, kami gunakan metode pembelajaran aktif yang disebut sekarang itu Jigsaw. Ya, kami yang dapatkan itu dari hasil ya menimba ilmu dari PPG gitu. Jadi langsung dipraktekkan ya. Iya, alhamdulillah. Setelah diterapkan metode seperti itu, kira-kira ada perbedaan nggak dengan sebelum? Oh jelas ya, anak semakin senang ya ketika diajak diskusi itu, asik diskusi gitu kan ya, karena memang diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplor ya kemampuannya. Dan di sistem ini ketika kita bentuk kelompok ya dalam pelaksanaannya, dan kita harus menyiapkan juga tema-tema yang sesuai dengan materi pembelajaran. Uniknya kalau ketika membagi kelompok harus sama dengan tema yang diberikan. Kalau 4 ya satu kelompok harus 4 juga ininya anggotanya dalam satu kelompok. Nah setelah selesai dalam satu kelompok sesi pertama, maka berpindah kelompoknya. Mereka berpindah dan berkelompok dengan kelompok yang baru, anggota yang baru di situ. Jadi, nah di situ selain kita bertemu dengan kelompok yang baru, juga anak-anak bisa menambah pengetahuan lagi di situ.
Nah, dengan sistem yang siswa ini itu jadi lebih menarik untuk anak-anak karena ada perpindahan tempat ya dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Nah, setelah kita tentukan masing-masing dari kelompok itu berdasarkan ya kadang dengan yang sama angkanya gitu ya, atau yang sama nama depannya gitu ya. Jadi mereka harus berpindah sesuai itu. Oh, jadi dari awal pembentukan kelompok saja sudah cukup menarik ya? Iya, Karena iya. mereka diberi walaupun ada aturan, tapi mereka seperti sedang bermain ya. Iya. Karena ketika berhitung kan mereka awalnya nggak tahu nih posisinya ada nomor berapa gitu Ya, ya. ada yang lagi absen, ada hitungan. Iya, jadi dari awal tuh udah tegang, kelompok siapa gitu kalau Iya. nanti kan seperti itu ya. Betul. Terus tadi setelah sudah ditentukan kelompoknya, kalau yang saya dengar dari penjelasan Bu Om, mereka tuh seperti merasa tertantang karena pengetahuan yang mereka dapat di kelompok harus di-share lagi di kelompok yang Betul, lain. yang Ya? lain, dan dia juga dapat mendapatkan pengetahuan lagi yang lain Jadi tentang materi yang lain. dalam satu waktu mereka dapat banyak pengetahuan sebetulnya. Betul, jadi dapat wawasan lebih luas lagi gitu. Tapi dari proses itu ada nggak sih Bu yang anak yang nggak mau menjelasin gitu atau masih malu-malu gitu? Ada, karena kan seperti tadi beragam. Ada yang memang kalem, tapi kita tetap berusaha. Jadi setelah itu presentasinya kerjanya sendiri. Jadi presentasinya itu supaya terbangkit ya anak yang mungkin pendiam, teman. Semuanya harus ke depan, maju ketika mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka itu. Jadi mereka juga akhirnya mau nggak mau ke depan dan merasa ya mungkin dirinya ternyata bisa gitu ya berada di hadapan teman-teman begitu. Jadi Masya Allah. Jadi Bu Om ini sangat memperhatikan kebutuhan anak banget ya. Terus betul-betul mencari solusi nih. Jangan sampai kemudian anak yang tadi kalem masih malu-malu ketinggal gitu ya. Kadang kan kita nggak tahu ya. Ketika dia sudah mencoba, tahu besoknya dia jadi berani gitu. Iya. Iya, Masya Allah. Kira-kira kalau metode yang tadi diterapkan itu hanya bisa di pendidikan agama Islam atau di pelajaran Bu Om yang lain juga bisa? sepertinya di pelajaran yang lain semua pelajaran bisa. Semua pelajaran bisa. Ya. Itu kan metode salah satu. Yang saya tahu banyak sekali ya, kalau biasa ada 40-an tuh metode pembelajaran aktif itu untuk siswa. Nah ini salah satunya yang sistem ini. Tapi kalau dari awal proses sampai selesai itu kira-kira butuh waktu durasi yang cukup lama atau bisa dilakukan dalam waktu singkat? Sebetulnya itu bisa dalam waktu 2 jam pelajaran bisa gitu ya, asal kita memang sudah disiapkan ya. Settingan pembelajarannya itu betul ya, apa yang akan disampaikan dari pendahuluan sampai nanti akhir itu sudah kita siapkan, kan ada RPP ya. Oh iya betul, biar RPP jadi sudah jelas ya. Ya di sini juga selain RPP yang harus disiapkan kan ada jurnalnya juga itu ya, kita lebih memberikan ruang kita, fokus kita ke tidak kemana-mana. Oh iya betul, Masya Allah. Berarti selain harus menyiapkan metode untuk di kelasnya, ibaratnya senjata gurunya juga harus siap ya Bu ya. Jadi nggak kemudian jadi belok ke kanan ke kiri ya. Kalau belok ke kanan ke kiri nggak sampai nih fokusnya. Saya semakin nggak sabar nih untuk melakukan kunjungan, bukan melakukan kunjungan ya, ikut belajar bersama mungkin. Boleh ya. Bu. Belajar bersama. Jadi dengan obrolan ini kan saya sudah tahu nih, Bu Om sudah menyiapkan strategi apa, sudah menyiapkan pembelajarannya akan dikonsep seperti apa gitu. Terus sudah ada RPP dan jurnal juga. Jadi boleh ya Bu, sesuai jadwal yang sudah kita jadwalkan, saya berkunjung, saya belajar bareng di kelas Ibu. Dengan senang hati. Terima kasih banyak Bu Om. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Alhamdulillah ya, anak-anakku yang hebat, soleh dan soleha, kelihatannya senang dan berbahagia ya. Hari ini sudah kita bisa ketemu di pembelajaran ya. Semoga kita semua ayah bunda di rumah
Bapak Ibu guru sekolah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran apa hari ini? PAI. Maka mari sama-sama kita awali dengan doa yang pada hari ini dipimpin oleh gilirannya Atta. Silakan ya Atta. Attention. Ready. Before we study, let's pray together. Baik, terima kasih Anda atas sudah memimpin doa bersama pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kelancaran ya selama pembelajaran kita ini. Untuk selanjutnya, ya pagi ini Ibu ingin mengajak semuanya berzikir Asmaul Husna ya. Berzikir Asmaul Husna mulai. Ya Allah. Baik anak-anak, alhamdulillah pagi ini kita sudah berzikir Asmaul Husna. Nah, kira-kira pembelajaran kita hari ini apa ya? Saya tahu. PAI tentang Asmaul Husna. Iya betul. Ya. PAI tentang Asmaul Husna. Nah, tadi yang dibaca berapa? 99. Ya, nama-nama yang baik bagi Allah. Baik. Hari ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna saja, ya. Baik, bentar. Nah, anak-anak, terkait dengan pembelajaran hari ini tentang apa, Nak? Asmaul Husna. Apa yang akan kita pelajari? Siapakah? Acungkan tangannya ya, yang bisa membaca bacaan yang ada pada apa namanya ini? Figuran ya. Ini bacaan apa, Nak? Oke, Raffi. Ibu, Ya, apa Raffi? As-Somad. Bagus. Ya, benar. Atau ini apa Rizky? Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. Selanjutnya yang ketiga sebelah sini belum. Siapa yang tahu ini? Oke, Toki, kamu ini. Al-Muqtadir, betul ya, bacanya Al-Muqtadir. Dan yang terakhir, yang tengah. Siapa yang tahu ini? Oke, Anif. Al-Baqi. Al-Baqi. Iya, betul Al-Baqi. Jadi anak-anak hari ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna, yaitu 1
siapkan di sini pembelajaran KI tentang Asmaul Husna. Ya, apa nama Asmaul Husna ini? Mengapa Asmaul Husna ini kita pelajari, khususnya yang keempat adalah agar kita memahami mana bacaannya, kemudian memahami keteladanan dan menunjukkan perilakunya anak-anak sebagai apa? Sebagai orang yang beriman, ditunjukkan dengan anak-anak memahami Asmaul Husna. Baik. Yang pertama akan dipelajari ini, yaitu yang pertama As-Somad. Apa nak? As-Somad. Iya, lupa. Ya, anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Yang empat Asmaul Husna ini artinya Allah Maha Pelindung. Nah, Allah Maha Pelindung ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi Allah adalah Tuhan tempat bergantung kepada segala sesuatu. Ya, nah, Allah As-Somad artinya Allah Maha Pelindung. Bisa juga Allah Maha memberikan pertolongan. Allah Maha dibutuhkan. Allah Maha dibutuhkan ini dengan cara apa? Kita mengingat bahwa Allah Maha dibutuhkan. Iya, dengan cara berdoa kepada Allah. Kalau kita sedang sedih, ya, nah, kemudian sedang ingin sesuatu, misalnya anak-anak nih, saya besok mau tanding rasa, tanding tangkis. Pada siapa tuh? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kompetisi itu dimenangkan, ya, gitulah. Ya, dengan cara apa? Usaha juga ya, dengan sekuat semampuannya untuk memperoleh keberhasilannya. Nah, dalam berdoa ini dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan kepada kayu atau pohon yang besar, bukan kepada dukun atau orang sakti, ya. Iya. Jadi mohon doa itu hanya kepada siapa? Allah. Mohon pertolongan ketika kita ada ada hal yang mengerikan, ada kita merasa ketakutan, ya. Yang kita mohonkan perlindungan adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain-lain. Itulah ya. Jadi dengan adanya As-Somad, nama baik Allah, nah, kita menunjukkan beriman kepada As-Somad dengan cara berdoa hanya kepada Allah, bukan selain Allah. Baik itu? Baiklah. Jadi apa As-Somad artinya? Allah Maha Pelindung. Oke. Ya. Yang kedua Al-Muqtadir. Ya. Al-Muqtadir ini artinya Allah Maha Berkuasa. Al-Muqtadir, Allah Maha Berkuasa, dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi A'udzu
rizqan. Bersyukur baca doa seperti itu. Baca doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana Nah, anak-anak, ada kaitannya ya antara muqtadir dengan as-somad. Ya, untuk menunjukkan kita bersyukur dengan berdoa kepada Allah bahwa Allah as-somad ya, kita bertanya kepada Allah dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah paling sedikit mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita punya rezeki bisa berbagi dengan yang lain ya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menyenangkan orang lain ya. Itu di antaranya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dengan Allah Maha berkuasa, kita bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak menjadikan kita apa? Sombong kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kelebihan yang diberikan kepada kita itu hanya sebagian kecilnya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu antaranya. Nah, jadi al-muqtadir apa artinya? Allah Maha Kuasa. Selanjutnya yang ketiga adalah al-muqtadir, Allah Maha Mendahulukan. Nah, Al-Quran memberikan penjelasan atau dalil yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya, yang artinya coba baca. Allah menyatakan bahwa Al-Muqaddim, Allah Maha mendahulukan ya. Sekali seperti apa? Mendahulukan Allah. Ya, baik, dilanjutkan. Mendahulukannya Allah. Jadi Allah itu lebih dulu ya. Oleh karena itu Allah Maha mendahulukan. Sebelum memberikan kewajiban ya kepada kita, maka Allah berikan apa dulu? Aturannya dulu. Sebelum Allah memberikan kehidupan kepada manusia, maka Allah berikan apa? Tempat hidupnya manusia. Apa? Allah lebih dulu menciptakan alam semesta ini, bumi dan langit, baru diciptakannya manusia. Seperti itulah ya. Allah Maha mendahulukan. Kemudian ada aturan ya. Sebelum ada ancaman, tentunya ada aturannya dulu. Contoh seperti ini. Allah tidak akan mengancam dulu sebelum ada aturan, seperti Allah memberikan aturan perintah kewajiban sholat. Ya, baru Allah menyatakan ancamannya. Ya, barang siapa yang tidak sholat maka akan berdosa. Begitu ya. Nah, jadi ada aturannya dulu baru sanksinya seperti itu ya. Nah, jadi ujung-ujung seperti itu. Ada kemudian seperti, nah, dahulu mana nih? Dahulu anak-anak atau dahulu orang tuanya? Orang tuanya dulu, maka adanya orang tua, kemudian lahir seorang anak, maka Allah kan sudah mendahulukan menciptakan orang tua ya, ayah dan ibu, baru menciptakan anak, maka kewajiban anak apa terhadap orang tua? Nah, ada kewajiban dia untuk anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena orang tua yang sudah melahirkan anaknya, atau Allah sudah menciptakan kita lewat orang tua, kayak orang tua yang dilahirkan seperti itu.
maka baru anak itu wajib menghormati, wajib patuh pada orang tua. Ini wujud dari Allah Maha mendahulukan. Setelah kemudian kita ya asal usul yang keempat adalah al-baqi. Ya, al-baqi. Artinya al-baqi adalah Allah Maha Kekal. Allah Maha Kekal ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa nak bacanya? Artinya wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Yang akan kekal. Seluruh makhluk yang ada di bumi ini fana, yaitu apa? Akan binasa, akan rusak, ya. Ini nyata dalam Al-Quran dan itu harus kita imani, harus kita percayai. Bagaimana cara kita mengimani bahwa Allah Al-Baqi? Yaitu dengan apa? Meyakini betul bahwa Allah Maha Kekal. Kita manusia adalah umat yang lemah, yang tidak kuat, tapi tidak apa kekuatannya itu berbeda dengan kekuatan dari Islam Allah, gitu artinya ya. Berbeda kekuatan tapi yang kekuatan itu berbeda dengan Allah. Itu ya. Makhluk kita ciptaan Allah Maha Kekal. Ya. Jadi bagaimana cara mengimaninya? Kita tunjukkan dengan cara meyakini bahwa Allah Maha Kekal, kita lemah, menyadari kita lemah. Oleh karena itu, kalau kita sudah meyakini Allah kekal, berarti kita meyakini Allah Maha Kuasa, maka kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik anak-anak, itulah 4 asmaul husna yang kita pelajari pada hari ini. Coba, yang pertama apa? Artinya Allah. Ada diskusi ya? Maka kita nyanyikan dulu ya syairnya. 1, 2, 3. Asmaul husna, nama-nama baik bagi Allah. As-Somad, Allah Maha Pelindung. Al-Muqtadir, Allah Maha Berkuasa. Al-Muqaddim, Allah Maha Mendahulukan. Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Semuanya harus kita hafal sebagai orang yang beriman. Ya, anak-anak, karena kita sudah paham, sekarang tiba-tiba kita akan berdiskusi. Nah, diskusi ini namanya, ada namanya ya, diskusi metode zigzag ya. Nah, di sini ibu sudah memegang 4 tema ya dari asmaul husna, yaitu tema al-baqi, al-muqtadir, al-muqaddim, dan as-somad ya betul. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok akan membahas satu tema ini. Nah, ibu akan membagi 4 kelompok ya. Ingat ada namanya. Satu kelompok kasih nama kelompok as-somad. 1, ingat nomornya. 2, 3, 4 ya. Berapa? Kelompok as-somad nomor berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Di sini silakan lihat kelompok. Kemudian kelompok al-muqtadir. Tapi nomor berapa?
masing-masing di depan kelompok lelaki belajar. Silakan. kita simpulkan pembelajaran pada hari ini tentang apa, Anda? Asmaul Husna. Yang dibahas dari berapa Asmaul Husna? 4. Pertama, artinya yang kedua, artinya yang ketiga, artinya dan yang keempat, artinya ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari, yang Anda pelajari
Kemudian Anda yakini bahwa Allah memiliki nama yang baik, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Kalian betul yakini dan kalian imani. Kemudian tunjukkan perilaku kalian sebagai orang yang mengimani keempat nama Allah yang baik tadi, ya. Ya anak-anak, sekarang saatnya evaluasi. Ya anak-anak, alhamdulillah evaluasi hari ini kita sudah selesai. Ya, alhamdulillah anak-anak ya sudah kembali ke posisinya semula, tempat duduknya, kita sudah merapikan, kita sudah mengakhiri ya pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran tentang Asmaul Husna, semoga anak-anak dapat memahaminya. Baik, kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Om. Waalaikumsalam Bu Yuni. Alhamdulillah selesai juga ya kegiatan supervisi akademiknya. Iya, alhamdulillah ya. Seru banget saya bisa belajar bareng di kelas Bu Om. Terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan supervisi akademiknya. Saya diberi kesempatan untuk belajar bareng, untuk lebih mengetahui metode jigsaw yang Bu Om terapkan. Iya. Kira-kira untuk refleksi hari ini yang ingin Bu Om sampaikan? Ya, alhamdulillah anak-anak sudah belajar materi Asmaul Husna. Harapannya semoga dengan belajar Asmaul Husna anak semakin meyakini ya Asmaul Husna yang 4 yang sudah diajarkan itu tentang As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi ya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga dari pembelajaran ini diharapkan anak itu memahami makna ya Asmaul tersebut, kemudian anak bisa hafal Asmaul Husna yang 4 tersebut. Iya baik. Selama proses tadi pembelajaran ada catatan khusus nggak Bu Om atau ada kejadian khusus gitu? Iya, tadi itu sebelum acara diskusi ya, ternyata ada anak yang satu datang terlambat. Iya, pas ditanya itu ada kendala di jalan, perjalanan. Jadi kita sudah membentuk kelompok diskusi. Akhirnya yang sudah diatur kan di metode diskusi ini jigsaw itu kan ditentukan dari yang memiliki nomor 1, 2, 3, 4. Nah, akhirnya dia dimasukkan ke dalam kelompok yang memang kekurangan anggotanya, tidak dipilih dulu. Oh jadi si anak yang tadi terlambat karena masalah jalan akhirnya tidak bisa memilih kelompok ya, karena memang dia terlambatnya ketika sudah terbentukan kelompok ya. Iya. Tapi secara psikologis atau keadaan anak tersebut mempengaruhi gak Bu Om dengan dia langsung dimasukkan ke kelompok yang ada gitu? Tidak sih, bisa mengikuti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tetap saja ya ada sudah dikemas sedemikian rupa, tetap Iya. saja ada gitu Ada ya. aja ya, tapi tak Dan mencoba menyelesaikannya. dan alhamdulillahnya gurunya kreatif sehingga tahu permasalahan ini muncul solusinya apa. Insyaallah ya. Baik, kira-kira kalau untuk selanjutnya pembelajaran ini akan terus diterapkan atau ketika pun ada masalah seperti yang tadi, kira-kira dari Bu Om seperti apa rencana tindak lanjutnya? Untuk diskusi ini ya kan setelah diskusi kemudian kami lakukan evaluasi kan ya dengan metode jigsaw itu. Setelah selesai kita anak-anak kemudian kita
jalannya anak sudah memahami atau belum gitu kan. Oh, Masya Allah, Bu Om ini memang guru yang sangat the best ya. Jadi benar-benar semua langkah dilakukan, prosesnya dijalankan dengan baik dan diakhiri dengan evaluasi baik untuk gurunya sendiri ataupun untuk anak-anak. Ayo Bu Yeni, kalau kita itu ya, misalkan anak-anak sudah diberikan pembelajaran dan ada misalnya dalam hal anak harus hafal itu, banyak yang langsung hafal ya. Apalagi kalau memang berikannya lewat dengan lagu cepet ya. Nah, kayak tadi kan gitu, Asmaul Husna, nama-nama baik bagi Allah ya. Nah, selanjutnya sampai akhir. Itu cepat anak-anak, tapi memang dari sisi lain ada beberapa anak tuh yang memang masih diraba-raba gitu ya. Nah, untuk mengatasi itu saya berikan kirim voice note ya, catatan lagu itu dikirim lewat voice note agar di rumah dihafalkan, nanti pas kembali lagi ke sekolah itu sudah hafal semuanya anak-anak. Masya Allah. Jadi ternyata metode dengan menyampaikan materi atau hafalan dilakukan kalau di SD itu masih sangat penting ya, Iya. masih sangat maksudnya Supaya menarik anak-anak senang gitu iya, ya kalau di senang. SD itu. Jadi tanpa sadar dia nyanyi atau dihafal Padahal gitu. itu memang materi yang diberikan tapi lewat lagu. Tanpa sadar tahu-tahu itu loh hafalannya gitu ya. Hafalan. Dan ternyata memang ada anak yang masih juga lambat gitu ya, tapi bahwa melakukan hal dengan cara mengirimkan voice note jadi bisa diputar ulang-ulang ya. Iya, Masya Allah, saya jadi banyak belajar nih dari Bu Om. Terima kasih Bom untuk waktunya hari ini, untuk supervisi akademiknya hari ini. Semoga semakin baik mengajarnya, anaknya juga semakin baik belajarnya, dapat menularkan kebaikan-kebaikan dalam proses pembelajaran. Amin. Terima kasih banyak Bom. Sama-sama, Saya akhiri ya. Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.